Halo sahabat Radio Askara, apa kabar? Saya percaya Anda berada dalam damai sejahtera Tuhan. Saya Lina Puspitaningsih, jumpai Anda lagi di ruang kata dan nada, mengurai makna, melukis rasa. Hari ini kita jumpa tepat di hari pertama tahun yang baru, tahun 2023. Aduh, terlalu cepat waktu ini berlalu ya. Namun syukur, Tuhan masih berkenan kita ada saat ini dalam keadaan sehat. Meskipun di perjalanan hidup di tahun yang baru ini, segalanya masih rahasia. Sahabat, di bulan-bulan awal 2023 ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak dan merenungkan pengajaran Tuhan Yesus tentang hal berdoa. Bagaimana seharusnya kita berdoa sesuai keinginan Tuhan Yesus? Ikutilah penjelasan berikut ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Freddy Makitan dengan judul Jika Engkau Berdoa. Selamat menikmati. Jika engkau berdoa. Itulah topik yang akan kita bicarakan. Saudaraku, di salah satu bukit di Galilea, Israel, kira-kira di tahun 28 Masehi, Yesus mengajar 12 muridnya yang baru saja dikukuhkan olehnya. Pengajaran Yesus itu dikenal dengan khotbah di bukit. Bisa dibaca lengkap dalam kitab Injil Matius pasal 5-7. Dan pengajaran ini menyentuh semua aspek kehidupan secara fisik, mental, dan spiritual, di mana murid-murid Yesus ini harus tetap hidup dan melayani. Maka salah satu topik dalam pengajaran Yesus ini adalah hal berdoa. Dimulai dengan apa yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 5-8. Yesus menjelaskan tentang bagaimana murid-muridnya ini seharusnya berdoa, menyangkut sikap hati dan sikap secara fisik. Beginilah kata Yesus. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Saudaraku, di sini Yesus mulai dengan sebuah koreksi mengenai sikap hati sebelum berdoa. Ini menyangkut motivasi dan tujuan seseorang berdoa. Dan dalam penjelasannya, Yesus mengucapkan semacam sindiran yang ditujukan kepada mereka yang ingin menonjolkan diri melalui berbagai format kehidupan keagamaan. Sampai-sampai dalam hal berdoa pun mereka ingin dilihat dan dikagumi orang. Tetapi ini hanya sebuah contoh praktis tentang doa yang sama sekali tidak menarik hati Allah yang terjadi di masa itu di kalangan orang-orang Yahudi. Sindiran Yesus ini sekaligus menjadi warning bagi audiens yang mendengar khotbah di bukit ketika itu. Murid-muridnya tentunya. Bayangkan saja orang-orang munafik memilih berdoa di tempat-tempat umum untuk dipandang orang. Juga kata-kata doa yang diucapkan sangat banyak dan bertele-tele
Karena pada dasarnya tujuan mereka memang untuk dilihat dan didengar manusia, bukan untuk didengar oleh Tuhan. Jadi, doa seperti ini adalah semacam doa seremonial yang penuh simbol dan penuh style, dan syarat dengan tujuan yang melenceng. Ingin mendemonstrasikan kehidupan keagamaan agar dapat dihormati dan dipandang sebagai orang-orang benar dan suci. Dengan begitu, mereka bisa meninggikan gengsi atau prestise sebagai manusia religius. Sayangnya mereka lupa kalau ini termasuk kemunafikan. Kemunafikan yang dikemas indah dan diformalkan. Karena itu Yesus mengajarkan murid-muridnya dan para pengikutnya tentang bagaimana seharusnya berdoa. Yesus mengatakan, kalau mereka mau berdoa, masuklah ke kamar dan tutup pintu. Prinsipnya adalah tempat dan waktu yang terpisah agar dapat menjamin ketenangan di hadapan Allah dan tidak terpengaruh oleh apapun yang tidak perlu. Ini adalah doa yang lebih bersifat personal, karena tak perlu seorang pun tahu. Dan di saat itulah seseorang dapat berdoa dengan sebebas-bebasnya, dengan hati yang terbuka seluas-luasnya, tanpa susah payah menyusun kalimat dengan pilihan diksi yang bagus serta tata bahasa yang rapi teratur agar terdengar baik dan logis oleh orang lain. Di sinilah seseorang dapat berdoa kepada Allah Bapa yang walaupun tidak kelihatan, pasti mendengar suara hati anaknya atau hamba-hambanya yang berdoa. Dan di ruang dan waktu yang sangat privat dan tenang itulah Bapa di sorga memandang dengan penuh kasih atas anak-anaknya atau hamba-hambanya yang sedang berdoa dengan kesungguhan hati, dengan seluruh jiwa yang tertuju hanya kepada Allah Bapa. Sikap dan cara berdoa semacam ini menunjukkan bahwa doa itu sebenarnya lahir dari lubuk hati yang terdalam, dari hati yang bersih yang sesungguhnya merintih serta membutuhkan Allah, juga dari hati yang bersukacita untuk memuliakan Allah. Ini menunjukkan sikap hati dan sikap secara fisik dalam doa yang sudah benar. Ini adalah saat di mana setiap pendoa akan bebas kalau ingin duduk atau ingin berdiri atau bertelut di hadapan Allah dalam ruang dan waktu yang privat itu. Mungkin seseorang akan menghadap Tuhan dengan tangan terkatup ataupun terbuka, mewakili hati yang bersih serta haus dan lapar akan Tuhan, mewakili hati yang mengasihi dan rindu akan Tuhan, dan berseru serta berharap hanya kepada Tuhan Allah. Tuhan Yesus menjamin bahwa doa yang benar dengan hati yang bersih seperti inilah yang akan menggerakkan hati dan tangan Allah untuk bertindak menjawab doa-doa kita. Inilah sikap dan cara berdoa yang dikehendaki Allah dari setiap orang yang beriman dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke sahabat, itulah tadi bekal hidup buat kita semua untuk meneruskan perjalanan rohani kita di tahun baru ini. Semoga kita berikhtiar memperbaiki kehidupan doa kita untuk menyenangkan hati Allah, Sang Bapa yang ada di surga. Nah, sudah waktunya kita mengakhiri pertemuan hari ini. Dan sebuah lagu indah, Jika Jiwaku Berdoa, disampaikan oleh Regina Pangkarego, akan melengkapi renungan kita hari ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan saya Lina Puspitaningsih mohon diri untuk berjumpa lagi di edisi yang akan datang. Kata dan nada. Happy New Year! Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberi.